Yang di gua itu pesugihan namanya. Justru komentar seperti ini tuh menunjukkan kehabisan argumen. Ketika dalil habis, yang diserang bukan isi ajaran, tapi tempat seseorang menerima wahyu. Kalau misalnya berada di gunung atau di gua berarti namanya pesugihan, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh Bible? Nabi Elia bersembunyi di dalam gua, lalu Allah berbicara kepadanya. 1 Raja-Raja 19, 9-13. Moses menerima firman Allah di Gunung Sinai. Keluaran 19. Yesus berkali-kali mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Lukas 5:16, Markus 1:35. Berani nggak semua itu kau sebut sebagai pesugihan juga? Kalau nggak berani, kalau gitu jangan pakai standar ganda. Memang benar, Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu melalui malaikat Jibril itu di Gua Hira. Tapi di sini yang menjadi ukuran itu bukan lokasinya, tapi siapa yang menerima wahyu, isi wahyunya, akhlak penerima wahyunya, dan dampak ajarannya. Menilai wahyu dari tempat lokasi penerimaannya itu adalah logikal falasi, karena tempat tidak otomatis menilai benar atau salahnya suatu ajaran. Kalau menurut kau yang di gua adalah pesugihan, berarti Elia juga melakukan pesugihan karena dia juga menerima wahyu di gua. Kalau kau jawab tidak, berarti logikamu sendiri itu berantem alias tidak konsisten. Analoginya gini, ada dokter yang bekerja di rumah sakit, dan ada juga dokter yang menolong orang di tempat terpencil. Apakah karena tempatnya berbeda, jadi otomatis ilmunya palsu gitu? Tentu tidak. Yang dinilai di sini adalah isi kebenarannya, bukan lokasinya. Al-Quran itu justru memerintahkan manusia untuk berpikir, untuk menguji. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? An-Nisa ayat 82. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan percaya karena di gua. Islam mengajarkan lihat bukti, lihat isi, dan gunakan akal. Kalau tempat dianggap pesugihan, maka Nabi dalam Bible juga harus dituduh hal yang sama. Kalau tidak berani menyimpulkan begitu, berarti standar yang digunakan tidak konsisten. Jadi sadar wes. Dulunya ketika menikah berarti masih sama-sama agama apa? Masih Kristen. Dua-duanya? Kristen Protestan. Berarti keluarganya Mas Imam, keluarganya Lili juga sama-sama dari keluarga Kristen? Iya. Kalau istri saya mayoritas masih Buddha. Oh, malah dari Lili mayoritas Buddha. Tapi orang tua saya udah nggak ada. Oke, enggak. Tapi waktu menikah Lili Buddha atau Kristen? Kristen. Kristen. Oh, jadi dari pernah Buddha? Iya, pernah. Dari Buddha pindah ke Kristen? Iya. Tahun berapa itu? 2017, 12 Februari. Oh. 2017. Berarti setahun setelah masuk Kristen, menikah, ya, terus kemudian 6 tahun kemudian setelah menikah masuk Islam. Iya. Masya Allah, ini gara-gara apa nih kok bisa suami istri bersamaan begini nih? Gara-garanya apa ini? Sebenarnya yang lebih mengenal dulu Islam mungkin suami. Karena teman-temannya kebanyakan mayoritas Muslim. Oke. Dan dia mungkin tertarik gitu ya. Oh, enggak sih sebenarnya saya enggak seperti itu. Gimana? Enggak gitu. Apa ya? Tertarik karena kan saya pernah banyak, mungkin karena waktu dulu muda saya tuh sering pergilah dari ngerantau. Saya banyak belajar itu, mungkin waktu itu masih pencarian lah ya, belum pasti. Jati diri. Saya belajar udah dari tahun itu udah belajar Islam juga, belajar Hindu. Belajar Hindu? Iya. Belajar Buddha juga? Kalau Buddha nggak begitu terlalu, cuman kemarin di Hindu karena saya tinggal di Bali. Oke. Berapa lama di Bali? 5 tahun ada. 5 tahun. Loh, Mas Imam ini keluarganya asli dari mana? Asli orang tua saya yang pertama dari Purbalingga, yang satu lagi dari Malang. Oh, Purbalingga sama Malang. Yang Purbalingga bapak atau bapak saya. Bapak Purbalingga, ibu dari Malang. Iya, betul. Tinggalnya di Bekasi. Tinggalnya di Bekasi. Terus pernah merantau di Bali 5 tahun. 5 tahun. Belajar Hindu. Belajar apa ya? Bukan belajar untuk pengen apa sih sebenarnya gitu awalnya. Terus? Akhirnya kita udah mau belajar Islam. Nah, kembali lagi apa ya? Saya tuh nggak bisa bilang kenapa saya tertarik ya dengan begitu saja gitu loh. Loh, tapi dulunya waktu dari kecil sampai merantau tuh tetap Kristen. Kristen. Ke gerejanya gereja apa? Dulu kalau di sana gereja GBI. GBI. Ya. GBI apa? Pertama GBI yang di Bali. GBI, kalau di sini sekarang GBI Jawa WK yang di Cikarang. Cikarang. Ya. Terakhir berarti Cikarang. tahun 2024 itu
Iya. Masih ke gereja? Mas, Kalau suami mah oh, kalau saya mah udah enggak sebenarnya. Enggak, ada sebelum masuk Islam itu? masih. 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 Ya maksud saya sebelum masuk Islam, sebelumnya masih aktif di gereja. Masih. Iya. GBI Cikarang. Iya. Itu waktu itu gembalanya ingat nggak? Insinyur Niko bukan? Bukan. Iya itu gembala. Gembala itu rayon. Gembala rayonnya? Iya. Gembala pusatnya? Iya. Ya, pusatnya. pusatnya Niko. Insinyur Niko? Heeh. Lah sama saya berarti. Ini ngomongnya alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah. Saya dulu di GBI yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall. Oh, Bekasi Barat. Bekasi Barat, dari saya tahun tahu. 94. Saya sempat juga Tiberias waktu itu di situ. Oh, pernah di Tiberias juga? Iya, Oke. penbangun waktu itu. Di Bali 5 tahun? Iya. Terus kembali atau merantau kemana lagi? Kembali sebentar ke sini, Ke Bekasi? Bekasi. Terus? Cuma 3 tahun, 2 tahun Bekasi, pergi lagi saya ke Malaysia. Malaysia? 5 tahun di sana. 5 tahun lagi? Iya. Kerja apa di sana? Pabrik. Oh, pabrik? Iya, operator. 5 tahun. Terus itu berarti apa namanya? Jauh sebelum nikah atau Jauh sebelum nikah. jauh sebelum nikah? Cuman kita belajar. Akhirnya di suatu titik jenuh, ada titik jenuh sendiri sebenarnya. Kok sholat enggak, ke gereja enggak, kemana-mana Lah, kok enggak. sholat enggak emangnya? Ya maksudnya kan dalam artian dalam artian kalau maksudnya saya kan banyak belajar nih. Kok nggak ada satupun yang nggak saya itui apa? Oh. Gerejanya juga mungkin nggak serius gitu? Nggak pernah juga, nggak jarang, udah enggak lah. Oh. Udah enggak. Akhirnya beberapa lama itu saya kenal sama beliau, guru saya. Sedikit awalnya dia nggak mengkesahkan ya. Tidak, saya mau agama apa saya nggak masalah sih kan waktu itu ikut-ikutan awalnya, ikut-ikutan. Tapi lama-lama apa ya? Ada suatu panggilan hati yang buat saya tertarik. Apa itu? Nggak tahu, kayak nyaman aja. Saya nggak tahu itu apa. Panggilan itu setelah menikah berarti? Atau Sebelum menikah? Sebelum. Oh, oke. Cuman saya belum untuk mau mengakui karena itu butuh proses lagi saya. Oke. Kita harus yakinkan lah ya, saya nggak mau buat bercanda gitu. Setelah itu belajar sedikit begini. Oh, ikut orang ikut ke pesantren Suralaya waktu itu. Loh, sempat ke pesantren? Oh iya, Sebagai orang Kristen? iya. Ngapain di situ? Itu nemenin teman saya. Nemenin teman. Iya, jadi nemenin teman yang di situ di Suralaya. Akhirnya ya udah gitu awal dari situ. Temennya nyantren gitu? Atau ngapain? Dia ikut pengajiannya waktu dulu tuh. Oh, berarti cuma sekali-sekali aja? Iya, sekali-kali. Bukan mondok? Nggak mondok. Nggak. Oke. Ada awal dari situ dulu tuh dengerin Abah, siapa namanya waktu itu lupa saya. Suryalaya? Suralaya. Jadi Abah Anom. Abah Anom. Iya. Jadi nemenin temennya yang Muslim, ngaji di pesantren Suryalaya tadi, terus ketularan Islam jadinya? Belum. Oh, belum juga? Masih belum, itu masih panjang. Masih panjang lagi. Masih panjang? Iya, masih panjang lagi. Akhirnya ketemu beliau, tapi ada rasa tertarik udah mulai ada. Oke. Cuman saya nggak mau, dulu nih, ini apa sih nih? Terus? Nggak berapa lama, udah jauh dari itu. Ya jujur aja, dibilang mimpi apa itu saya nggak tahu, kesadaran itu tersendiri. Ya saya ngemimpi Ka'bah itu. Melihat Itu Ka'bah. kapan? Ka'bah itu sebelum saya masuk ketemu ini setahun sebelumnya. Ketemu sama Lili kapan? 2000 berapa sih? 2017. Tuh kan lupa kan? Iya, 2017, 2016, 2017. Waktu itu saya lupa. Ketemu itu. istri sendiri aja lupa kan? Iya. Nah, itu Terus? Mohon maaf sebentar. Tadi saya lupa memperkenalkan ya, bahwa Lili ini adalah tunanetra ya. Iya. Tunanetra ketika menikah dengan suaminya, kemudian setelah berapa tadi? Kira-kira 6 tahun, baru masuk Islamnya bersama-sama. Waktu itu sudah punya anak berarti? Udah. Berapa? Ya udah 3. Udah 3? Oke. Jadi Mas Imam ketemu Lili di mana itu waktu itu? Sekarang. sekarang. Di gereja? Atau di mana? Nggak di gereja, ini mana temen ibu saya. Hah? Di satu sisi saya teman ibunya di gereja, satu sisi saya waktu itu terapi sama dia. Sama siapa? Terapi totok. sama imam. Refleksi. Refleksi. Saya berobat sama imam. Maksudnya Lili teman ibunya Mas Imam? Iya. Iya.
kayak di Terus? gereja. Di satu sisi saya Temen gereja. mak- Tapi ibunya dia nggak ikut ibunya ke gereja. Jarang ya. beda deh. Beda. Oh, Soalnya oke. setelah nikah aja udah sering ke gereja itu dipaksa itu Oke. juga. Terus setelah kenal Iya. menikah 2018. Iya. Itu masih dalam keadaan Kristen Kristen kan dua-duanya. nikah pun masih Kristen. Iya. Berarti pemberkatannya di gereja. Gereja. Iya. Oke. Terus kemudian setelah 6 tahun sudah punya anak 3. Kenapa kok bisa tiba-tiba masih mau waktu itu kok mau memeluk Islam? Ya, yang saya bilang tadi pertama awal sih keingetan terus itu. Yang Keingetan. dalam Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada Isa sama sih. Oh, ada Nabi Isa. Di atas Masih. Ka'bah jadi seperti ini deh. Ingat nggak? Ya Allah, Di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah? di atas. Di atas Ka'bah. Iya. Mimpi. Ya dalam mimpi. Terus itu mimpinya sebelum nikah berarti atau sudah nikah? Sebelum nikah. Sebelum nikah. Cuma dia keingetan terus. Keingetan terus tuh. Keingetan Keingetan terus. terus. Apa sih ya? Jadi pertama memang udah ada mantap di udah rasa apa ya? Udah dari Suralaya itu saya ada terasa ya Allah tertarik gitu kan. Hmm. Terus lagi keadaan Ka'bah itu dia langsung ada apa sih ya? Kok begini ya? Kok mimpinya begini nih gitu. Oke. Dalam artian gini. Memang saya akuin saya menjadi jati diri saya lah. Agak pengen yang benar-benar bagaimana. Tapi yang ditunjukin kok malah yang seperti itu kan ya Oke. lucu lah ya. Apa gimana? Waktu itu waktunya apa sih ini iblis dari mana? Waktu itu mama Oh, begitu. iblis dari mana? Ya kan? Pasti kan iblis kan. Oke. Dulu. Akhirnya keingetan kita kumpul bareng, kita ketemu almarhum siapa apa yang di Tambun sama Kokaan. Siapa Yang, itu? bisa dibilang guru dari belajar saya jadi belajar kenal Islam tuh di Oke. almarhum Kokaan. Saya itu jadi ikut pengajiannya, dengerin lama-lama Makin tertarik. makin tertarik. Oh, waduh. Saya masih dalam Kristen itu belum itu saya udah belajar sholat dulu. Oke. Saya nggak tahu saya diterima apa enggaknya walau alam waktu itu. Saya nggak mikirin itu. Saya belajar kan Belajar dulu. niatnya dulu saya ada syahadat di sholat dulu lah gitu. Oh, sebelum syahadat belajar sholat dulu biar nggak malu-maluin gitu. Iya, maksudnya biar kita apa sih? Nah itu loh di saat sholat saya menemukan kedamaian yang luar biasa itu aja. Oke, pas lagi sholat. Ya, udah dari situ kok nikmat. Waduh, Jadi Masya Allah. sholat itu yang dibilang disebut kenikmatan, saya ngerasain kenikmatan itu. Masya Allah. Gitu. Nah, ketika Mas Imam menyatakan mau syahadat, ngajak istri. Quran nggak bilang, Enggak, waktu Mas Imam Saya mau syahadat. nggak pernah diajak. nggak pernah diajak. Nah, terus kok bisa bareng waktu itu syahadatnya? Jadi gini, saya memberita, aduh maaf ya, boleh ya. Iya. Memberitakan istri saya mau masuk Islam waktu itu. Bilang ke? Istri. Oke. Istri saya mau masuk Islam. Saya belajar sholat, istri ya itu. Tapi orang bilang sama saya Jangan dipaksa. jangan dipaksa. Oke. Istri saya, Oke. biar Allah yang menentukan jalannya, Iya. biar hidayah itu datang kepada istrinya. Iya. Yang penting kita buktikan dengan yang terbaik, kata Oke. orang seperti itu. Dari situlah saya ngikutin, saya nggak memaksa dia, kita belajar sendiri. Tiba-tiba istri ngomong, ih, mau masuk Islam." Bacaan sholat gimana sih ya? Awalnya. Bacaan sholat. Masya Allah. Sambil mau tidur baca sholat gimana sih? Masya Dalam hati saya Allah. ngapalin gitu. Oh, karena tahu kalau suaminya sudah belajar sholat waktu Iya. itu. Iya. Oh, jadi Itu nanya. belum masuk Islam itu belum. Iya. Ketika suaminya belajar sholat, istri nanya bacaan sholat gimana gitu ya. Iya. Terus dikasih tahu. Kasih tahu. Setahu Awalnya saya, iya, saya awalnya juga masih belum itu iya, kan. belum ada yang ngajarin. Belum ada yang ngajar, cuma baca-baca, ngikutin aja yang di buku. Ada itu dari situ. Terus akhirnya Kita Ya udah kita sepakat. kita saya belajarnya itu sholat itu lama itu. berapa lama? Hampir setahun Sang ya, hampir setahun. Setahun. Hampir setahun. Sebelum saya masuk ke Islam. itunya hampir setahun. Oh, Saya lama itu belajar karena Berarti- nggak mau buat mainan soalnya. berarti puasa juga waktu itu? Ikut. Ramadan? Iya puasanya cuman ya walaupun nggak penuh lah ya. Oh, nggak penuh. Sebulan tuh nggak penuh deh. 30 hari bolongnya berapa hari? Banyak itu. Oh, banyak. Belum belajar. Tapi belajar. Bulan Ramadan 30 hari, bolongnya berapa? 28 hari bolongnya. Ya bisa begitu ya. Kebanyakan itu. Enggak ada Oke, setengahnya, ada setengahnya. alhamdulillah. Cuman kayak saya ngerasain nikmat sholat aja pertama itu. Udah Alhamdulillah. yakin, oh ternyata bener apa ya kalau kita menikmati
sholat itu sendiri ya emang nikmat, bener-bener nikmat itu. Saya akan nikmat, saya di dunia ini saya ngerasain apa sih yang paling enak di dunia ini? Saya ngerasain damai itu sendiri. Cuman sholat. Pas lagi Waktu sholat aja. Iya, pas lagi Saya sholat. ngerasa kayak apa ya, lepas dari belenggu. Saya waktu itu dalam ada kesusahan, susah. Emosi. Wah, emosinya saya masih stabil, nggak ada labil. Dalam keadaan ekonomi saya yang berantakan, tapi di dalam sholat itu saya kayak seperti melepaskan. Jadi kayak dalam sholat itu kayak Masrah. udah pas lah, kalau kata sekarang kamu adalah la haula wala quwata. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Wah, itu luar biasa itu. Jadi sebelum syahadat setahun itu udah sholat. Belajar atau sholat nih? Belajar. Ya belajar sambil praktek. Yang praktek. Tapi saya nikmatin itu. Ya sehari berapa kali sholatnya? Ya waktu itu masih bolong-bolong. Bolong-bolong. Saya semaunya saya itu kebanyakan di maghrib banyak kan. Oke, karena alasannya masih belajar gitu Iya. ya. Wah, Masya Belum. Allah. Untung dikasih waktu tuh setahun sampai syahadat. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur. Alhamdulillah. Ada saudara saya nggak nyampe bersyahadat udah nggak dipanggil duluan. Nah itu. Iya. Alhamdulillah. Udah emang hidayah. Terus waktu Lili nanya ke suami bacaan sholat, akhirnya dikasih tahu. Terus akhirnya gimana? Lili ikut-ikutan sholat? Waktu itu saya baru ngapalin dalam hati, aduh, hafal nggak ya, panjang banget kayaknya gitu. Terus saya baru belajar ruku gimana gerakannya. Pas dia habis sholat susah. baru diajarin, ini ruku gini nih, terus Oke. ini gitu, sujud di antara gitu-gitu. Malah masih hafalin. Jadi sebelum syahadat udah bisa sholat waktu itu? Iya, kita belajar. Dua-duanya udah bisa sholat? Belajar. Iya, sebelum Masya syahadat. Allah. Berapa lama waktu itu sampai akhirnya dari mulai belajar sholat sampai syahadat? Ya itu hampir setahun itu. Hampir setahun. Berdua atau Oh, saya sendiri. Saya Kalau ya. ini baru. Yang Lili udah berapa Kalau lama? saya 2 bulan tuh bulan ya? enggak lebih. Lebih, Kalau lebih? itu dari lebih sih, Kurang lebih. setengah tahun lah. Oh, setengah tahun. Tapi kalau saya langsung praktek, kalau dia sholat saya ikutan. Oh gitu. Awalnya dari praktek-praktek sholat gitu-gitu aja. Iya. Pokoknya lucu deh itu. Belum syahadat. Iya. Ini sholatnya udah berdua-duaan. Wah, sholat berarti waktu itu dia jadi imam. Iya. Sebisa-bisanya ya udah. Kenapa nggak berani ke masjid? Sholat di masjid gitu? Kan masih itu. Belum syahadat. belum berani karena dari sisi keluarga juga. Oke. Karena kan istri kalau bisa dibilang kan keluarga saya kan dari keluarga pelayan. Pelayan gereja. Iya. Jadi apa di gereja? Ibu saya Pengurus, kayak pengurus juga. Pengurus. Jadi gembala kul juga. Oh, aduh. Ya seperti Jadi itu. karena Menjaga- atas dasar menjaga. itu. Ya, saya mikir juga kesehatan ibu saya yang kurang baik waktu itu. Oke. Jadi saya menahan tuh untuk eksis di depan gitu. Oke. Tapi sebenarnya nih ini buat pelajaran juga buat yang lain ya. Ketika seseorang dia mau menjadi orang beriman, dia tidak harus syahadat di depan orang. Dia boleh bersyahadat mandiri. Malah baru tahu tuh ya. Iya. Ya, ini pelajaran ya. Mungkin ada yang teman-teman yang mungkin belum Islam, terus mau menyatakan dirinya sebagai orang beriman atau menjadi Muslim, boleh bersyahadat mandiri, tidak harus ada saksi. Nah sekarang kalau di tengah hutan mau jadi orang beriman, emang mau nyari monyet jadi saksi kan? Juga. Kan? Nggak ada ngomong gitu. Betul-betul. Ya itu tapi hanya untuk diri sendiri ya syahadat mandiri. Tapi karena kita hidup di masyarakat yang ada administrasinya, sebisa mungkin memang diulang syahadatnya di depan saksi. Kenapa? Karena kan ada KTP. Iya. Karena KTP kita kan ada kolom agama. Iya, Itu yang penting. Karena ketika orang diketahui sama orang Islam yang lain, ada apa-apa sama orang ini, orang Islam yang tahu tuh punya kewajiban untuk ngurusin kita. iya. Itu harusnya. Oke, tapi karena pertimbangan orang tua ya waktu itu ya, Ya pentingnya itu yang jadi nunggu setahun. ya Terus akhirnya kemana itu syahadatnya? Awalnya kita ke Istiqlal. Oh, Sama terus? temen diajakin, ayo di Istiqlal ada tuh. Kita pergi bertiga sama temennya. Iya. Temen saya Almarhum, Neta juga. almarhum. Oke. Ternyata di Istiqlal ada persyaratannya. Kira cuma datang Kita nggak- bikin tidak surat tahuan. udah. Ya dong. Nggak tahu bikin ada segala materai, segala foto kan. Oke. Udahlah. Kita ke ini aja, terus kasih tahu sama tetangga itu mualaf center di Rawalumbu. Mualaf Center, Yang di Rawalumbu. Rawalumbu Bekasi. Mualaf Center apa namanya?
Nggak ada. Cuma bilang mualaf center Rawalumbu. Saya ngeliat di map aja. Mualaf Center apa Lumbu? Ya, Iya, saya ngeliat di Bekasi. map. Waktu itu siapa ini yang ketuanya? Atau Justru saya pergi waktu itu kan Malah nyasar saya itu. udah tahu dan saya udah bawa 2 saksi. Nah kita pergi ternyata kita nyasar bukan nggak mualaf center Rawalumbu nggak ketemu akhirnya Terus? ke PCNU Bekasi. PCNU? Berarti Nahdlatul Ulama? Iya, Nahdlatul Ulama. Kayak di kantor cabang gitu? Iya. Iya di Bekasi. Ini di Bekasi. Ya, makanya pas ke situ ternyata kata Ada orang kiai juga. PCNU-nya, oh emang mau ada perlu apa? Saya mau ini Pak mau Mau masuk apa? Islam. Mau masuk Islam. Oh ya udah kesini aja nggak apa-apa. Kebetulan lagi pada kumpul tuh ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, Semua kiai. Daerah Amil semua pada kumpul. Oh, Masya Allah. Masya Allah itu luar biasa, Iya, itu kayak makanya kita, kasih jalan kayaknya. Udah di sini aja nggak apa-apa. Oh ya udah akhirnya kita ke PCNU. Terus disadarkan oleh Oke. Pejabat Pak Kiai di wakil PCNU. Katib PCNU waktu itu. Jadi ketika disadarkan berdua-duaan. Iya. Masya Allah. Anak-anak pada ikut nggak itu waktu itu? Ikut. Ikut semua? Semua. Masya Ramai pokoknya, Allah. Ikut. Ada saksi juga, bawa saksi? Saksi juga teman ya. Teman? Iya. Oke, Alhamdulillah. Nah, waktu datang nyasar ketemu PCNU, itu sebelum pergi itu udah ngasih tahu orang tua belum mau syahadat? Mau masuk Islam? Enggak, Pak. Nggak ngasih tahu. Enggak. Memang begini. Orang mau berpindah agama di Indonesia, khususnya dalam pemahaman kita Islam, ketika ada orang mau menjadi orang beriman, itu tidak perlu izin siapa-siapa. Termasuk orang tua, tidak perlu izin dari orang tua, ya. Yang kita perlukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak izinin, nggak sampai tuh ke PCNU tuh. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Bisa jadi kalau nggak diizinin nyasarnya ke mall gitu misalnya. Iya, bisa ke situ. Mualaf centernya nggak ada ternyata. Oh, Nggak ketemu. Nggak ada, emang nggak ada. mungkin dulunya ada, terus mungkin Ya, udah pindah. udah pindah. Mungkin. Nggak larinya malah ke PCNU ya mungkin jalan. Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bersyahadat di situ, dapat sertifikat mualaf. Iya, dapat. Dua-duanya. Cuman beda tanggal itu ya, waktu itu ya. Udah 5 hari. Beda 5 hari. Terus setelah itu ada pembinaan nggak dari PCNU-nya? Jujur aja waktu itu nggak ada ya. Nggak ada Soalnya sih. ada omongan sih nanti kapan-kapan kita main ya ke tempat tinggalnya. Terus Tapi sampai saat ini sih nggak ada. belum ada ya. Oke. Dikasih apa? Perangkat sholat atau buku gitu ada nggak? Enggak juga ya. Enggak, Enggak juga. Kalau dari PCNU enggak. Terus dikasih pesannya gimana? Nanti kalau udah masuk Islam, belajar Islamnya kemana? Kalau mau di sini ada pengajian. Oh, oke. Segituan kita kan nggak ada kendaraan jadi aduh Oh, Jauh kayaknya, juga. jauh Jauh, dari tempat jauh. kita tinggal jadi ya udahlah saya putusin nyari yang di dekat-dekat Dekat rumah. tempat tinggal saya Oke. baru belajar gitu. Terus akhirnya Lili belajar di pengajian-pengajian dekat rumah. Iya, Iya. saya belajar kebetulan anak masuk TK dan di depannya itu ada rumah tapis Arido. Oh, oke. Saya belajar taksin di situ. Oke, alhamdulillah. Berarti gimana caranya apa namanya? Tapi ntar dulu. Sebelum ke situ, saya pengen tahu orang tua taunya gimana deh? Udah tahu belum? Itu dibongkar sama anak saya itu, Pak. Jadi anak-anak kita yang gede ini keceplosan. Ngomong ke orang tua. Jadi kalau saya Iya, sholat, jadi- Ke orang tua imam atau ke orang tua Lili? orang dulu kan udah nggak ada. Iya, Oh, orang tua Lili udah nggak Iya, ada. udah nggak ada. Ketika nikah juga udah nggak ada. Udah nggak Nggak ada. ada. Oh, dua-duanya udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Jadi ngasih tahu ke orang tuanya Mas Imam. Istri Chinese ini. Iya. Iya, tadi udah cerita ternyata dulunya Buddha, 2017 masuk Kristen, Iya. berarti dari keluarga Chinese. Iya, awalnya. Papanya saya apa? Ciu, Ciu, mama? kue. Kue. Oh, oke, berarti papanya saya Ciu berarti. Kalau saya setan. Iya. Iya. Jadi panjangin. Ini juga yang di Bandung setan. Oh, ada yang keluarga di Bandung ya? Setan, ya. Oke. Nah, terus saya balik lagi nih, ketika ke pengajian, gimana belajarnya? Oh iya, karena saya nggak bisa lihat. Awalnya diajarin ikro, aba gitu. Cuma kan lama-lama kata guru saya, kebetulan waktu itu guru saya Bu Ella, kayaknya ini aja ya Bu, surat-surat pendek yang penting buat sholat gitu Bu. Oke. Oh ya udah akhirnya Bu Ella ngajarin, Bu Tias Bu Ella ngajarin Surat-surat pendek, pendek yang buat penting sholat. buat sholat kayak Al-Ikhlas, Oke. urut sampai ke atas terus gitu. Oke. Kok. Terus apa namanya? Tahu huruf apa? Arabnya berarti lewat pendengaran aja. Iya, cuma inget-inget doang. Ingat-ingat aja. Iya. Oke. Sudah pernah coba belajar Quran yang pakai braille?
Belum. Belum ya? Saya belum bisa braille. Oke. Oh, braille-nya juga belum tahu Belum berarti. bisa. Iya. Loh, mohon maaf kalau Lili ini apa namanya tunanetra itu dari lahir atau Kak, dari 2011. kenapa? Kejadian apa? Saya glukoma glukoma. dari kecil emang udah glukoma. Belakangan saya nggak pakai tetes mata lagi, jadi lama-lama sarafnya makin hilang. Oh gitu, 2011. Iya 2011. Waktu usia berapa itu? 26. Usia 26. Ya. Ini mohon maaf, yang diperban ini habis apa? Habis operasi. Habis Iya, operasi. jahitannya belum dibuka dalamnya. Operasi apa? Cabut bola mata, infeksi. Bola matanya dicabut. Iya. Diganti yang palsu ya. Iya. Kenapa? Karena Infeksi. Karena kotoran sih awalnya. oh waduh. Kan sensitif. Iya, ini belum Oke. cabut jahitan. Ya ada. Di mana operasi di mana? Fatmawati. Di Fatmawati. Ini kapan operasinya? Tanggal 12 Mei. Oh, udah sebulan lebih. Iya, sebulanan. Tapi cabutnya bulan ini tanggal 26. Oh, ini belum dicabut Belum. berarti? Tanggal 26 Juni ini. Tanggal 26 Juni ini mau dicabut. Iya. BPJS. Ya BPJS. Pakai BPJS ya? Iya. Oke, oke. Baik, nah terus berarti Lili tantangannya besar ya ketika belajar sholat atau belajar Qur'annya tantangannya besar. Iya. Yang bisa dilakukan hanya menghafal beberapa surat pendek berarti ya? Iya. Iya. Braille juga belum bisa. Nah kalau masih mau belajarnya gimana? Ya, paling masih surat-surat pendek aja. Alif Batasa masih Kalau dia kan kadang-kadang bisa bisa, lihat. kadang saya mau belajar sama anak saya. Terbalik dia malah anak yang ngajarin. Anaknya udah Anaknya kelas sekolah 4. di mana? Di Di TK sekolah UPA, Islam? BKP. Iya, TK UPA. Saya ketika KUA. Jadi saya belajar jadi itu tiap hari Senin sampai Jumat ada pengajian. Senin sampai Kamis. Di mana? Senin sampai Kamis ada Masjid pengajian. Amar Ma'ruf. Amar Ma'ruf. Dari situ dia udah ikro 4, jadi saya belajarnya apa nak? Dari anak ke terbalik jadi belajar ya. sama anak ya. Jadi belajar sama anak saya. Ya daripada nggak apa-apa lah, yang penting. Ya nggak apa-apa. Berarti yang punya pahala gede anaknya berarti. Berarti luar biasa anak saya Yang itu. paling besar ya, anak paling besar berarti ya. Masya Allah. Ya udah ikro 4 kan dia. Udah keempat. Waduh. Aduh. Terbalik malah belajar. Berarti karena pada waktu masuk Islam memang sudah punya anak 3 ya berarti ya? Iya. Oke. Terus ketika anaknya keceplosan ngomong sama orang tuanya Mas Imam, gimana reaksinya orang tua? Wah. Oh. Ya Dia udah, langsung di sidang luar biasa. istilahnya gitu. Oh, di sidang? Iya, sidang. Keceplosan sih. Jadi mamanya pelayan gereja, anaknya masuk Islam. Apalagi anak satu-satunya laki lagi ya. Oh, satu-satunya laki. Nomor 1 lagi. Berapa saudara? Saya 3 bersaudara. Saya Nomor paling- 1. Nomor 1. Adiknya Perempuan semua. dua-duanya? Iya, iya. Oke. Terus waktu itu dipanggil Ya. sama mamanya? Ya, kita di sidang. Cuma ditanya aja bener nggak? Terus? Saya bilang iya. Sudah iya, udah gitu aja. Ya. Tapi emang apa ya kalau saya mau beri kesaksian ya kita ngomong ya apa ya? Kesaksian, Apa ya? bahasa gereja ini. Bahasa gereja. Kesaksian ya. Iya, iya, iya. Itu masuk apa ya dulu sampai wah, aduh, apa dibilang apa sih sang? Cobaan. Cobaan apa dibilang apa saya? Luar biasa itu. Cobaan apa maksudnya setelah masuk Islam? Iya. Wah. Nggak, saya pengen tahu dulu nih waktu di sidang gimana ceritanya jadinya? Ya di Ya. sidang cuma ditanya, bener. Sambil nangis-nangis itu. Oh, Drama oke. biasa lah, drama. Bener Papa emang juga ya, waktu itu, sholat gitu. papanya waktu itu masih ada. Bapak saya Masih ada. Masih ada. Waktu sidang masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi Emang ada udah piring besar. terbang nggak? Ya, nggak ada. Oh, nggak ada. Masih, alhamdulillahnya masih nggak ada hal seperti itu. Oke, iya. Cuman agak jarak lah, agak jarak jalan Oh, jarak. Oke. ya. Terus Ada jaraknya. dicoret nggak dari daftar waris? Alhamdulillah nggak mikir itu juga sih. Oh, gitu juga. Alhamdulillah. Nggak mikir itu juga deh. Alhamdulillah. Tapi mama sempat menangis saya berarti waktu itu ya? Pastilah, pastilah. Tapi maksudnya berapa lama akhirnya mamanya akhirnya menerima? Lama ya sang ya. Berapa lama sang ya? Sampai kita makan aja kita dicuekin nggak makan sang ya? Hah? Iya. Sampai nggak makan dicuekin? Iya. Emang biasanya kalau ini dikasih makan? Karena kita nggak bilang juga sebenarnya. Nggak bilang juga. Karena kita nggak mau nyusahin. Nggak mau, bukan nggak mau nyusahin saya sebenarnya. Ya memang mereka tahu kondisi kita saat dalam keadaan baru kena sakit jantung waktu itu kan. Siapanya? Saya. Karena serangan jantung. Karena serangan jantung. Oh. Jadi saya nggak ada yang ngasilin keluarga buat keluarga kan. Oh. Ya akhirnya ya sampai sempat kita nggak makan sang ya. Ya, Wah, salah Belajar puasa. Belajar puasa. Nah, anak-anak? Alhamdulillah belajar puasa tengah hari. Oh, belajar puasa Masih ada. Kita ngalah anak-anak. Oke. Pas menikah,
Mas Imam waktu itu kerjanya apa? Waktu di Tambun sih masih apa? Cuci AC. Cuci AC. Iya, cuci AC. Servis. Sampai Saya masuk cuci Islam. AC, pasang AC. Oh, jadi sampai bersahadat masih jadi teknisi AC. Masih. Masih. Terus sekarang masih. Udah tenaganya semenjak jantung apa ya? Oh, sebenarnya jantung nggak kuat. Iya, udah. Oke. Bentrok Kapan banget. itu kena jantungnya? Tahun kemarin sebenarnya. Oh, baru tahun kemarin. Cuman Baru bener-bener baru itu baru masuk. baru masuk udah gejalanya udah berapa bulan begitu. kita masuk lah. Berapa bulan? Langsung ujian. Wah, ini, iya. Mantap enak. udah aset itu. Enak aja ujian dulu ya gitu ya. Masya Kalau Allah. ujian apa saya nggak tahu itu cuma luar biasa. Ya kembali lagi ya. Oh. Kalau saya nggak belajar dari awal-awal begitu, saya udah goyang gitu. Iya. Luar biasa. Iya. Saya soalnya ada agak diomongin ini. Kamu menduakan sih. Aduh. Hah? Mendoakan apa? Menduakan Tuhan. Kata ibu saya. Ya menduakan Mama Tuhan yang sih. ngomong. Bilang Oke. begitu. Agak. Duh, apa iya? Saya mikir gitu. Cuman saya kembali lagi ya. Tapi dari enggak, ini bukan karena sama mendoakan. Oke. Ini mungkin ada saya mau jadi lebih baik lagi. Ya udah gitu aja udah. Ambil Dosa-dosa- positif aja udah ambil dosa-dosa positif. Kita dicuci. Iya. Lagi dosa-dosa kita yang dahulu lagi dibersihin, udah saya bilang gitu Masya aja. Allah. Iya. Ingat tuh ya ampun. Wah, luar Jadi biasa. setelah kena serangan jantung udah nggak jadi teknisi AC lagi. Nah, Sekarang kerjanya apa? Ya bikin sabun sekarang lagi bikin florasin. Florasin. Jualan-jualannya kecil-kecilan. Jualan. Jadi istri saya yang belajar, saya ngerjain gitu. Saya yang teori, dia yang praktek. Bang. Oh gitu. Ceritanya saya tadi kenal dengan Lili ini melalui Mbak Dewi ya. Iya, Mbak Dewi itu di Yayasan Kemanusiaan. Iya. iya, ISQ. Yayasan Kemanusiaan ini ceritanya punya program pelatihan bagi saudara-saudara Islam yang tunanetra. Iya. Terus memberikan pelatihan salah satunya mengajarkan membuat telur asin. Betul. Betul ya? Iya, betul. Nah, Mbak Lili ini termasuk peserta, ya kan? peserta. Terus ceritanya tadi Mbak Dewi cerita, ternyata Lili ini menjadi peserta terbaik katanya. Iya. Iya, alhamdulillah. Betul ya? Alhamdulillah. Cuman saya nggak percaya karena saya belum nyobain telur asinnya. Iya, habis kok. Bawa nggak nih? Nggak bawa nih? Habis. Waduh. Habis dari kemarin kok. Waduh. buat abis. Bikinnya dikit-dikit soalnya. Dikit-dikit buatnya. Waduh, gimana nih toh urusannya? Bikin. Berarti kita nggak percaya, kita belum percaya kalau belum ngerasain ya. Iya. Kalau gitu nanti kita pesan ya. Iya. Kalau gitu nanti kita pesan. Nanti kirimnya Mas Imam tolong kirim pakai apa kurir aja. Oh iya. Ya, yang sehari nyampe. Oh, saya nyampe. Oke. Soalnya seminggu nyampe. Iya, keburu. Itu takut pecah aja deh. Jadi belajar bikin telur asin Iya. Iya. di Yayasan Kemanusiaan itu. Terus Mbak Lili yang belajar, Imam yang ngerjain. Iya, Iya. saya yang teori, dia yang praktek kok.